Saya Rediana Panjaitan, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi. Selamat pagi, Guru. Apa kabar hari ini? Sehat, Guru. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Petugas yang membawakan doa pada pagi hari ini, silakan memimpin doa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan di surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan belajar, berkala kami kepintaran. Ya Bapa, kedua orang kami walaupun mereka berada di dunia. Ya Bapa, segala sangka selama ini yang karena terpilih berpihak pada Kamu hari ini sebentar sampai selama-lamanya. Amin. Kepada ketua kelas, bagaimana kehadirannya hari ini hadir semua? Oke, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Buka bukunya, silakan buka bukunya. Tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Pernah dengar kata harmoni? Apa arti kata harmoni kalau memang kalian pernah dengar? Apa artinya kata harmoni? Bersama. Bagus, harmoni itu artinya kerjasama. Kalau harmonis, pernah dengar kata harmonis? Kalau harmonis itu apa artinya? Serasi dan selaras. Kita pada pagi hari ini belajar tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Kalau dikatakan tentang keberagaman masyarakat Indonesia, tahu maksudnya kan? Apa yang beragam? Iya, terdapat berbagai macam agama di Indonesia. Ada berapa macam agama? Iya, terdapat berbagai macam suku bangsa. Terdapat berbagai macam bahasa daerah. Terdapat berbagai macam adat istiadat. Yang pasti kalau sukunya berbeda bahasanya, berbeda tradisinya, berbeda adat istiadatnya. Namun kita harus pahami, kita harus terima bahwa walaupun kita beragam, tetapi kita adalah, harus ingat, Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda-beda tetapi kita satu. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita satu. Satu atas nama bangsa Indonesia. Ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Coba silakan lihat dulu ke depan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, mengidentifikasi makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia. Yang kedua, nanti siswa dapat menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nanti ini di nomor 3 tujuan pembelajaran. Setelah nanti Ibu membentuk kelompok kalian, diskusi kelompok, kalian nanti akan menyajikan hasil tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam hal ini pembuatan masakan tradisional Batak Toba, yaitu namanya lape. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk kepada materi, Ibu akan menampilkan video. Kalian Ibu suruh menyimak video. Setelah kalian nanti menyimak video yang Ibu tampilkan di depan, kalian harus dapat menyimpulkan apa yang kalian amati dari video yang Ibu tampilkan ini.
Silakan untuk anak-anak kami lihat ke depan untuk mengamati. Ada video di depan. Nanti kalian bisa mengamati dan simpulkan nanti kira-kira apa yang bisa kalian simak dari video yang ditampilkan di depan.
menonton video yang Ibu tayangkan tadi depan, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga itu adalah akar dari harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Kita masuk kembali kepada tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia. Adanya keserasian dan keselarasan dalam keberagaman budaya. Hal tersebut adalah cerminan dari Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu juga. Itulah makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender pada masyarakat Indonesia. Yang kedua tadi, tujuan pembelajaran kita menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan egalitaritas atau kesetaraan dalam bersama di tengah keberagaman. Ada tadi kan yang ditampilkan tadi waktu di video, kalian mengamatinya? Ada ya? Nah, yang kedua, bersikap saling pengertian antar sesama anggota masyarakat. Yang ketiga, menjaga toleransi bersama dalam perbedaan. Yang keempat, menjalin kerjasama antar sesama manusia. Yang kelima, saling keterbukaan dengan sesama. Yang keenam, memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap prestasi orang lain terhadap perbedaan. Itulah tadi prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan membentuk kelompok diskusi. Anggota kelompoknya minimal, buatlah anggota kelompoknya 5 orang dalam satu kelompok. Silakan membentuk diskusi kelompok. Karena Ibu akan membagikan LKPD. Ada lembar kerja peserta didik mau Ibu bagikan. Ada 10 soal SNTS nanti akan dikerjakan di dalam LKPD ini, sudah Ibu buat. Ayo silakan dulu membentuk diskusi kelompoknya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kelompok 1. Silakan dikerjakan. Ini untuk kelompok 2 dan ini untuk kelompok 3. Silakan berdiskusi. Diskusikan dulu, silakan dijawab. Ada 10 soal SNTS supaya dikerjakan dengan baik.
Sudah siap? Sudah siap? Sudah? Sudah. Jadi kumpulkan. Baiklah untuk anak-anak kami, karena LKPD-nya sudah selesai dikerjakan, silakan maju di depan kelas membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju. Satu, awal yang dimaksud dengan harmoni dan dalam keberagaman sosial budaya tidak mengejek atau mencela adat istiadat yang lain, sama-sama saling membudayakan dan memperkenalkan budayanya masing-masing. Dua, jelaskan permasalahan yang muncul dalam keberagaman ekonomi. Satu, menimbulkan krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan dan sulit diatasi. Dua, menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik. Tiga, menimbulkan konflik antar suku bangsa, antar golongan, atau antar kelas sosial. Empat, menimbulkan perubahan sosial dan budaya yang terlalu cepat. Tiga, bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari sistem teknologi saat ini. Dampak positif, informasi dapat dicari dan diperoleh dengan mudah. Informasi dengan cepat diperoleh dengan cepat. Semakin cepat dalam hal berkomunikasi, mencari informasi, bepergian dan lain-lain. Hemat waktu, efisien, efektif, memperoleh ilmu pengetahuan dengan cepat. Sarana mendapat hiburan dengan. Dampak negatif sering disalahgunakan, banyak beredar informasi yang palsu, banyak informasi yang tidak mendidik, hadir situs-situs tidak bertanggung jawab. 4. Jelaskan upaya yang harus dilakukan supaya sistem teknologi bermanfaat bagi masyarakat. Menggunakannya dengan efektif, mengatur waktu, menggunakan dengan hal positif, memperoleh informasi dari teknologi, pembelajaran teknologi sejak dini beserta manfaat positifnya. 5. Jelaskan akibat yang ditimbulkan dari keberagaman sosial budaya. Akibat positif, menjadi kekayaan negara, menjadi daya tarik bagi turis asing, membentuk masyarakat yang toleran, meningkatkan pendapatan negara. Akibat negatif, masyarakat cenderung cuek, pengelolaan yang tidak mudah, adanya kelompok-kelompok radikal. Demikianlah hasil diskusi kelompok 1. Ayo berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali. Sekarang untuk kelompok 2, silakan maju ke depan. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal dengan bangsa agraris. Namun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terpaksa harus mengimpor dari negara lain. Mengapa hal itu terjadi? Yang seharusnya dilakukan bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangannya. 1. Kebutuhan terhadap beras sangat banyak, sekitar 109 kg per orang per tahun dikali 25 juta. 2. Apa yang dimaksud dengan gender? Kesetaraan gender dan ketidakadilan gender. Gender adalah pembagian peran kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan, ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas. 3. Jelaskan faktor penyebab terjadinya masalah gender. Disebabkan oleh adanya pandangan atau pendapat dalam masyarakat yang memberikan tugas-tugas tertentu berdasarkan jenis kelamin. 4. Upaya apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan sosial budaya. Melaksanakan budaya masing-masing
dan tidak memperolok budaya yang lain. 10. Mengapa dalam masyarakat yang memiliki keberagaman diperlukan harmoni sosial sangat penting untuk diciptakan karena adanya kondisi tersebut konflik. Begitulah hasil kerja kelompok dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan ulang lagi. Silakan untuk kelompok 3 maju di depan kelas, bacakan hasil LKPD-nya. Apa yang dimaksud dengan harmoni dalam beragaman sosial budaya? Tidak mengajak atau mencela adat istiadat yang lain, sama-sama saling membudayakan yang memperkenalkan budaya masing-masing. 2. Jelaskan permasalahan yang muncul dalam pergerakan ekonomi. 1. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan dengan sulit diatasi. 2. Menimbulkan konflik antara elit dan golongan politik, menggelurkan konflik antar suku bangsa, antar golongan atau antar kelas sosial, membudayakan perubahan sosial dan budaya yang terlalu cepat. 3. Bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari sistem teknologi saat ini? Informasi dapat dicari diperoleh dengan mudah. Informasi dapat diperoleh dengan cepat. Semakin cepat dan harus berkomunikasi mencari informasi, berpergian hemat waktu, efisien, efektif, memperoleh ilmu pengetahuan dengan cepat, sarana mendapat hiburan dengan mudah, sering disalahgunakan, banyak beredar informasi yang palsu, banyak informasi yang tidak mendidik, hasil situs tidak bertanggung jawab. 4. Jelaskan upaya yang harus dilakukan supaya sistem teknologi bermanfaat bagi masyarakat. 1. Menggunakannya dengan efektif. 2. Mengatur waktu. 3. Mengatur dengan hal positif. 4. Memperoleh informasi dalam teknologi. Memperhatikan teknologi sejak dini membesar manfaat positifnya. 5. Jelaskan akibat yang ditimbulkan dari perkembangan sosial budaya. 1. Menjadi kekayaan negara. 2. Menjadi daya tarik bahan tulis asing. 3. Membesar masyarakat yang toleran. 4. Meningkatkan pendapatan negara. Akibat negatif. A. Masyarakat cenderung cuek, mengelola yang tidak mudah, adanya kelompok-kelompok radikal. Inilah hasil presentasi dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Setelah kalian mengerjakan tadi soal yang ibu bagikan tadi di LKPD, sekarang mau ibu tanya kalian, apakah ada kesulitan atau yang tidak kalian mengerti tadi dari pembelajaran kita hari ini? Bagaimana kira-kira? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa kalian pahami materi hari ini? Bisa, Bu. Tidak ada tadi kesulitan-kesulitan yang ditemukan yang dialami? Tidak, Bu. Baiklah, untuk hasil diskusi kelompok, karena dalam materi ini kita belajar tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia, untuk mau ditampilkan di depan kelas tentang pembuatan masakan tradisional Batak Toba, yaitu namanya lape.
pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita. Inilah hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 1, makanan tradisional Batak Toba, yaitu lampin. Inilah hasil kerja kelompok kami dari kelompok 2, makanan tradisional khas Toba, yaitu lampin. Terima kasih. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kalian disuruh membaca, coba silakan dibuka bukunya untuk pertemuan kita selanjutnya, yaitu tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan dibaca bukunya di rumah untuk pertemuan kita selanjutnya. Bisa? Bisa. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan baca bukunya di rumah, jangan lupa belajar di rumah untuk dapat mengetahui materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan untuk doa penutup. Kita berdoa sebelum ditutup. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan di surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami telah selesai belajar, terima kasih atas kehadiran-Mu. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa agar kami diberikan kesehatan dan rezeki yang daripada-Mu. Ya Bapa, segala sesuatu kami buat selama ini hapuskanlah, dan puji terima kasih namamu, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.